Bolehkah mengunjungi atau berwisata ke tempat-tempat bekas kaum Samud, Ad, dan lain-lain yang pernah diazab oleh Allah? Boleh, tapi harus sambil belum pernah dengar hadisnya? Sambil menangis, gitu. Langsung itu ucapan Nabi. Jangan kalian melewati tempat yang telah diazab oleh Allah kecuali sambil menangis, ya, atau bikin supaya menangis. Dan Nabi pernah melewati tempat di mana kaum Samud diazab. Beliau berjalan cepat sambil menutup kepala beliau dengan kain, ketakutan beliau, ya. Ini beliau, ya, manusia yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga, manusia paling mulia di muka bumi, tidak merasa aman dari azab. Melewati daerah yang pernah diazab, ketakutan. Kita malah ketawa-ketawa, selfie, ya, bangga di tempat yang pernah diazab, dijadikan daerah wisata. Ini tidak pantas. Harus dengan rasa takut. Dan diazab tidak harus diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Oh, kaum Ad, kaum Samud, udah jelas lah, itu kan jelas ada di Al-Quran, di hadis. Lah kalau gempa Jogja misalnya, tsunami Aceh misalnya, azab apa gitu? Yang di mana itu? Ya, Cianjur, Legetang, di Batur sana, dekat Dieng. Kita semua tahu ceritanya. Di Palu, ya. Apa yang mereka lakukan beberapa bulan, beberapa hari, beberapa pekan sebelum musibah besar itu, kita semua tahu. Yang syirik, yang bid'ah, yang perzinahan, yang perjudian, kita semua tahu. Apa kalau bukan azab? Ya. Lalu kita dengan sombongnya mengatakan ini bukan kaum Ad, bukan kaum Samud. Emang yang diazab oleh Allah cuma kaum Ad dan Samud doang? Itu dulu. Sekarang banyak yang diazab. Cuma tentu tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa kalau bukan azab? Ya. Terutama yang tidak disadari oleh kaum muslimin adalah syirik dan bid'ah. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, ya semua tahu semua lah. Ini, Aceh salahnya apa? Pakistan salahnya apa? Orang pada pakai jilbab semua, pelacuran nggak ada misalnya, ya. Mereka nggak sadar lebih besar dosanya dari syirik, dari maksiat, yaitu syirik dan bid'ah, gitu ya. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat berjamaah, beliau memanjangkan bacaan dalam salatnya, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, apakah engkau ingin membuat fitnah? Apa yang dimaksud dengan fitnah? Menguji, memberatkan. Ujian itu kan berat, ya. Fitnah itu kan ujian. Ujian itu kan berat, kan jadi berat, gitu ya. Ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua yang tidak kuat berdiri lama. Itu kan difitnah oleh Mu'adz, maksudnya diberatkan. Nah, sayang fitnah ini bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia artinya tidak sama, maka jadi salah paham, ya. Coba kalau kita tahu apa itu arti fitnah secara kaidah bahasa Arab, insya Allah nggak ada pertanyaan itu, ya. Ada lagi nanya fitnah kubur, ya. Ada istilah fitnah kubur? Ada? Ada, sabda Nabi, fitnah kubur, min fitnatil qabr, fitnah kubur. Nah, kalau fitnah itu difahami secara bahasa Indonesia, ya bingung. Dikubur siapa yang mitnah, ya kan? Nah, karena di kita itu fitnah itu cuman nggak zina dibilang zina, nggak nyuri dibilang nyuri, itu fitnah.
bahwa anak-anak kita, istri-istri kita jadi fitnah, itu banyak yang nggak paham. Fitnah itu ujian, cobaan, keberatan, ya. Bahkan bid'ah dikatakan fitnah, syirik dan bid'ah dikatakan fitnah. Bagaimana kita bisa yakin dengan keakuratan fatwa ulama di mana banyaknya syubhat yang terjadi saat ini di sekitar kita? Nggak mungkin tahu kalau tidak berilmu, kalau tidak tahu kaidah. Ketika kita belajar kaidah, insya Allah, ya misalnya sekarang MUI memfatwakan boleh merayakan, boleh mengucapkan selamat Natal. Kita kira-kira antum terfitnah apa tidak? Insya Allah tidak, karena antum sudah belajar kaidah, belajar dalil. Nah, orang-orang awam mungkin yang baru masuk Islam akan terfitnah dengan fatwa bahwa boleh mengucapkan selamat Natal, ya. Boleh menghajikan orang walaupun bukan anaknya. Ada fatwa seperti itu, antum tidak akan terfitnah. Ketika antum tahu kaidah, tahu dalil, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali dia sendiri yang mengusahakannya, melakukannya, tidak akan terfitnah kan dengan fatwa. Namanya fatwa banyak sekali, bisa benar bisa salah, ya. Apa bedanya salaman, berjabat tangan ketika bertemu atau berpisah dengan baiat? Tidak ada bedanya, salam. Ya, tidak ada bedanya berjabat tangan. Tentu tanpa assalamualaikum. Ya, tanpa assalamualaikum. Karena kan sudah bertemu dari tadi. Misalnya rame-rame berkumpul waktu itu di Sakifah Bani Sa'idah, begitu pertama ketemu salaman, ya. Sudah, lalu diskusi, adu hujjah, adu argumen, lalu sepakatlah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Semuanya salaman dengan Abu Bakar tanpa ucapan assalamualaikum. Jika menikah dalam keadaan hamil, apakah nikahnya tidak sah? Apakah perlu menikah ulang? Tergantung dinikahkan dengan siapa. Kalau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, jelas tidak sah, haram. Nabi melarang mengumpulkan dua air mani dalam satu rahim. Maksudnya, kalau ada wanita hamil, maka tidak boleh dijima oleh laki-laki lain. Gitu. Maka ketika ada rampasan perang budak wanita yang hamil, maka Nabi melarang para sahabat untuk menjimaknya sampai lahir. Begitu pula menikah. Adapun dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, ini terjadi satu kali di zaman Abu Bakar, terjadi sekali lagi juga di zaman Umar. Ini bujang dan gadis, zina kemudian hamil. Setelah laki-lakinya dicambuk dan tidak mati, dinikahkan. Ini dua-duanya ada di Sunan Ad-Darimi. Hanya di zaman Umar laki-lakinya tidak mau. Di zaman Abu Bakar kejadiannya itu laki-lakinya mau menikahi. Di zaman Umar laki-lakinya tidak mau. Dan Umar tidak berani maksa. Umar tidak berani maksa. Kenapa? Karena zina tidak ada harganya sama sekali. Artinya, ketika wanita sudah mau dizinai oleh seorang laki-laki, maka dia tidak berhak menuntut apa-apa. Nafkah, waris, bahkan nikah tidak berhak. Maka ketika laki-laki itu tidak mau menikahi wanita yang sudah dihamili, Umar tidak berani maksa. Umar nggak berani maksa. Sekarang Hansip maksa berani, ya. Umar nggak berani maksa, karena memang tidak wajib.
Karena zina betul-betul tidak ada harga. Ini sampaikan kepada putri-putri kita, saudara-saudara perempuan kita, agar mereka semakin jauh dari zina. Rugi serugi-ruginya. Wanita yang mau dizinai oleh seorang laki-laki rugi serugi-ruginya. Dia tidak ada hak apa-apa. Beda dengan nikah. Beda dengan nikah. Ada seorang kaya raya, jutawan, miliarder, dia nikah kedua dengan seorang wanita, baru 3 hari nikah, miliarder ini meninggal. Setelah dihitung-hitung warisnya, istri pertama dapat 500 miliar, kan kaya raya. Istri kedua dapat berapa? 500 miliar. Kan gak ada bedanya istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat. Karena nikah itu luar biasa harganya. Saking luar biasa, kata Nabi, syarat yang harus dipenuhi pertama kali nomor 1 adalah syarat dalam rangka menghalalkan farji. Maksudnya nikah. Syarat sholat harus kita penuhi, syarat sahnya jual beli harus kita penuhi, syarat sahnya puasa, zakat, haji harus kita penuhi, syarat sahnya nikah lebih harus dipenuhi lagi. Jangan sampai nikahnya tidak sah, itu maksudnya. Jika orang yang mati kafir kita vonis pasti masuk neraka dan ternyata di akhirat mendapat uzur sehingga masuk surga, apakah kita berdosa besar? Tidak. 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 Itu bukan urusan kita. Urusan kita dia kafir, mati, ya sudah. Ya. Bolehkah kita katakan masuk neraka? Iya. Iya. Nah, terutama ketika di negeri di mana dakwah Islam sudah seperti sekarang ya. Sekarang ada orang Buddha, Hindu, Konghucu di Jakarta ini, di Bandung, di Lampung, di Sumatera. Dia bilang, saya, ya Allah, misalnya nanti ya, ya Allah, aku belum pernah dengar Islam itu apa. Mustahil kan? Mustahil ya. Sebodoh-bodohnya, sekuper-kupernya orang Buddha, Hindu, Konghucu hari ini pasti pernah dengar kata-kata Islam, azan, Allah, Al-Quran. Walaupun ada mungkin 1-2 mungkin di kutub sana atau di mana ya, tapi di negeri Muslim seperti Indonesia ini, negeri Islam, insya Allah mereka sudah dengar. Kok nggak mau masuk Islam? Ya neraka. Gitu ya. Nah, di sini mengambil dalil dari sahabat yang mengamalkan perintah Nabi. Apa? Ketika engkau melewati kuburan orang-orang kafir, ini di Madinah ya, bukan di Mekah. Artinya dakwah Islam sudah menyebar. Sepertinya 3 kabilah Yahudi sudah terusir dari Madinah. Artinya betul-betul Madinah sudah tersebar dakwah Islam, sudah menjadi negara Islam. Nabi memerintahkan para sahabat, terutama sahabat ini, ketika melewati kuburan orang-orang kafir, disuruh memberi kabar gembira dengan azab. Ya. Dengan bahasa sahabat ini, rasakan azab yang engkau terima dari Allah. Sebagaimana ucapan Nabi kepada 5 orang yang dibuang ke jurang Badar setelah perang Badar itu. Kan Nabi, apa istilah kita, apa ya, istilah bahasa kita nyumpain ya, semoga azab yang Allah timpakan kepada kalian sedang kalian rasakan, kira-kira begitu. Nah, sahabat itu setiap kali melewati kuburan orang kafir mengucapkan itu, sampai sahabat ini mengadu apa? Capek, lelah, karena ngomong terus ya, saking banyaknya kuburan orang-orang kafir situ. Capek, lelah saya mengucapkan, oh semoga azab Allah sedang kalian terima. Pertanyaan Nabi, wahai Sa'ad, bagaimana jika engkau, bukan perasaanmu ya, apa yang akan engkau lakukan jika mendapati istrimu sedang berada dengan laki-laki lain? Maksudnya berzina ya. Akan aku bunuh dua-duanya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Boleh. Boleh, tapi di depan mata ya. Di depan mata. Jadi ketika suami
mendapati istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain, maka berhak dia membunuhnya. Mana dalil? Nabi diam kan? Kalau haram tentu Nabi tidak akan diam. Oh jangan, nggak boleh. Jangan main hakim sendiri. Gitu. Allah Maha tahu perasaan laki-laki melihat istrinya berzina di depan mata dia. Allah Maha tahu. Ya. Maka Allah berikan hak. Tapi kalau tidak di depan mata nggak boleh. Walaupun yakin semua orang bilang, atau mungkin keluar dari kamar hotel berdua, nggak bisa. Ya, betul-betul melihat sedang berzina. Sampai usia anak berapa seorang anak dikatakan yatim dan menakau? Tergantung keadaannya ya. Misalnya jauh di atas balik 20 tahun, 21 tahun, tapi belum punya kerjaan. Ya tentu dia butuh makan, minum dan seterusnya. Apakah disantuni? Ya iyalah. Walaupun 21 tahun, 22 tahun. Sebaliknya baru umur 5 tahun. Yatim dia, ayahnya meninggal, tapi hartanya ratusan juta. Karena ayahnya kaya raya kan bisa kan? Apakah disantuni? Ya tidak. Dijaga hartanya. Dijaga harta si yatim ini yang ratusan juta itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai habis dengan boros gitu. Maka ada istilah menjaga harta anak yatim. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.